Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan salam dunia. Afrika, Amerika, Australia, semua ya. Amerika, Asia, terus apa lagi? Afrika, Eropa. Juga berdosa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all in the name of Jesus Christ. Dan pada saat ini saya akan membawakan firman Allah, lanjutan dari tujuan pemberitaan firman Allah yang terakhir ya. Ini akan saya rangkum beberapa hal ini yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang saya akan baca dari ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Alkitab yang kita miliki ini yang tentu kita sudah tahu, 2 kitab, 66 kitab, 39 kitab perjanjian baru, lalu 27 kitab perjanjian lama, terdiri dari 1189 pasal dan kemudian 31.176 ayat dan 2.930 tokoh yang bermain di dalamnya. Dan kita tahu Kejadian 1 itu dari awal pertengahannya Mazmur 117, lalu kemudian ya Wahyu 22 itu yang terakhir. Jadi kita bukan tanpa tujuan Allah menyatakan ini, tetapi Allah menyatakan ini kepada kita, dan sehingga hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah dengan tujuan bahwa semua orang bertobat, beriman, hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebagaimana ya firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jelas bahwa firman Allah ini dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Sebagai pengajar saya mengerti apa arti ketika seorang murid dari tidak tahu menjadi tahu ya. Itulah yang disebut belajar. Jadi kalau dia dari tidak tahu, kita yang mengajar, mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau itu dari mereka tidak tahu menjadi tahu, nah, itu pekerjaan mengajar. Nah, kalau kita seperti diajar oleh firman Allah dari tidak tahu menjadi tahu, tapi bukan ketika tahu menjadi senjata untuk hal-hal yang tidak baik, untuk melindungi dirinya, bukan, tapi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu ya. Kemudian dikatakan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi ada orang ditegur itu nggak terima. Makanya Paulus ini bilang begini, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, engkau menganggap aku menjadi musuhmu? Ya. Jadi kalau dinyatakan kesalahan, tidak mau menerima, karena kita bukan manusia yang sempurna. Saya butuh, istri saya menegur saya menegur istri saya, dan sebaliknya. Ya. Jadi itulah supaya apa? Ketika orang menegur kesalahan, supaya kita berjalan on the track. Dan kalau ada orang yang sombong yang tidak mau ditegur kesalahannya, nggak usah hidup dalam dunia ini. Seharusnya. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang perfect, tidak ada manusia yang luar biasa. Yang bisa melihat kita melakukan kesalahan adalah orang-orang yang ada di luar kita. Yang mungkin melihat kita tidak sempurna adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa mampu melihatnya. Sama seperti organisasi.
orang itu diketahui salah atau tidak ketika orang mengetahui firman Allah, mengetahui ADART. Sama, satu kali saya kasih saya diberkati di orang, lalu kemudian saya katakan ini di bank BCA pada waktu itu, ini uang saya. Ya, uangnya Pak, saya kira uang saya nggak segini, tapi boleh saya tahu siapa orang yang memberikan? Nah, dia nggak kasih tahu. Akhirnya itu uang saya pindahkan dari bank tersebut ke satu bank. Lalu kemudian ketika dihitung, saya ngobrol dengan dia, saya cakap-cakap dengan dia, tapi tangannya terus menghitung. Tiba-tiba ditarik sebuah harga uang palsu. Uang kecil sih 5.000. Nah, tapi dia palsu. Terus karena tiba-tiba itu dia tarik, lalu dia katakan ini palsu, Pak. Lalu kemudian, luar biasa sekali orang ini. Nah, saya tanya, Pak, Bu, kenapa bisa? Mbak sih waktu itu Mbak ya. Mbak, kenapa bisa? Mbak kan ngobrol sama saya. Tiba-tiba Mbak itu sama saya. Oh, ini tangan saya Pak udah mengenal halus kasarnya uang itu. Jadi dia sudah mengenal, tangan saya ini sudah mengenal Pak, jari saya ini sudah mengenal. Saya bilang begitu rupanya. Jadi kalau kita sudah mengenal misalnya uang itu dengan baik, kita akan mudah itu atau tidak. Saya berapa kali menerima itu, dan saya katakan saya ketika karena satu kali lewat, tapi saya tahu orangnya, saya katakan kamu nggak apa, saya lapor. Ya, padahal saya waktu itu udah khawatir sih, tapi karena enggak apa, karena orang dekat gitu ya. Tapi ketika saya amati sudah ini enggak, saya kembalikan, dan lalu kemudian mereka ganti. Ya. Jadi begitu dalam hidup ini, kan firman Allah itu mengingatkan kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan. Nah, saya dulu nggak usah jauh-jauh, saya dulu ya katakanlah suka ngomong kotor ya ngomong kotor gitu. Nah, ya nggak benar pun saya ucapkan, dari mana saya keluar pun seringkali saya ucapkan, dan itu biasa di kampung seperti itu. Nah, tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan, itu hilang, nggak tahu kapan itu tahu-taunya saja kalau orang ngomong begitu, udah saya sudah sangat marah sekali. Karena apa? Padahal saya dulu itu ngomongnya seperti itu. Itulah Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya suka mengambil milik orang, tidak lagi mengambil milik orang. Yang tadinya suka merokok, tidak lagi merokok. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, kata firman Allah, tujuan firman Allah itu disampaikan supaya kita diajar. Ketika kita diajar, kita mengetahui firman Allah, lalu kemudian kita lakukan. Lalu ketika kita menjalani hidup ini pasti ada kesalahan, kita dinyatakan kesalahan, lalu kemudian diperbaiki. Lalu yang terakhir dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ketika mendidik itu bukan perjuangan 1 hari 2 hari. Itu pendidikan long life education, pendidikan kebenaran itu yang terus akan memproses, tapi cintai proses itu. Apapun seharusnya menjadi bagian yang tidak terlepaskan. Jadi kalau firman Allah itu mendidik kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membawa kita ke dalam kebenaran. Ketika kita masuk dalam kebenaran, kita berhak menerima upah surgawi, kata firman Allah. Tetapi
Kita bukan hanya mengalami sukacita damai sejahtera di surga sana nantinya, tidak. Memang Alkitab katakan ada dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. The kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu membawa kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kebenaran itu membawa kita melakukan apa yang dimaunya Tuhan, bukan apa yang kita maui. Maunya kita itu banyak sekali. Kadang-kadang bertentangan pun kita tabrak aja. Didik, ya, dinyatakan, diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuannya, lalu kemudian kita apa? Supaya dididik. Ini namanya kalau dididik, saya katakan pendidikan seumur hidup. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita akan terus mengalami didikan firman Allah. Dididik di dalam kebenaran. Makanya kalau ada orang tua 80 tahun, katakan, oh enough, saya sudah tua, nggak perlu firman Allah. Itu. Atau sudah 90 tahun, enough, it's enough, kamu masih kecil. Saya waktu usia muda menginjili seseorang tua, ya, yang sudah pakar, ya, terus saya bawa dalam bagaimana mengasihi Tuhan, mencintai firman Allah dengan sungguh. Kalau dia bilang, kamu masih hijau, belum banyak makan garam. Masih hijau, belum banyak makan garam. Jadi saya ini udah tua, memang waktu itu udah tua dia gitu. Saya kan masih ya datang 7 tahun. Jadi begitu. Tapi saya bilang masalah tua itu bukan masalah hidup dalam firman Allah itu bukan masalah umur, ya, bukan. Tapi masalah kita itu adalah di mana kita, cara hidup kita, apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mau tuakah kita, mau mudakah kita, mau anak-anakkah kita, mau remajakah kita harus siap. Sebabnya ada penyerahan anak pada waktu kecil itu, ya, kalaupun dia belum mengerti, tapi dengan iman orang tuanya, supaya orang tuanya mendidik dia dalam kebenaran. Anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai akibat sampai dia menikah, terus akan dididik dalam kebenaran firman Allah. Dan kalau orang-orang yang dididik sampai keluar dari kebenaran firman Allah, berarti ada something wrong, ada yang salah. Dia tidak menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia hubungan bersama dengan Tuhan, indahnya kebersamaan bersama dengan Tuhan. Saya yakin orang-orang yang berbalik itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami Kristus. Karena kalau orang mengalami Kristus, maka mereka akan mengingat sesuatu yang awal kali pertama mereka mengalami terobosan dari Tuhan, mengalami transformasi dari Tuhan, mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, mengalami reformasi dengan Tuhan. Wah, kalau orang mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, reformasi, artinya dia dibentuk kembali, direform kembali, dan supaya menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau dengan kata lain ditransformasi sesuai dengan kehendak Allah. Direformasi seperti reformasi tahun 98, tapi kebablasan. Ya, sampai banyak orang-orang radikal karena transformasi. Tapi kita harus tetap. Jadi tujuan dari firman Allah itu supaya orang bertobat, hidup dalam iman mereka, melakukan firman Allah, dan kemudian mengajar orang-orang, lalu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya untuk apa sih? Alkitab mengatakan tujuannya supaya manusia itu, supaya setiap orang itu memuliakan Allah.
Setiap orang melakukan hal-hal yang baik. Saya bisa bayangkan kalau gereja bersama-sama melakukan hal yang baik dan saling tolong-menolong. Setiap individu berkomitmen, komitmen rekonsiliasi, komitmen reformasi, komitmen setiap individu, komitmen transformasi. Aduh, luar biasa. Sama seperti saya ketika saya buka air di sebelah rumah saya ini. Orang menggunakannya siapa saja boleh. Kadang-kadang orang membawa truk, bukan truk, apa itu, pickup yang diisi jerigen-jerigen, ngambil di situ. Sementara Anda tahu, kalau air diambil di sana, air ke dalam ini nggak ngalir, ke kamar mandi juga nggak ngalir, ke dalam juga nggak ngalir. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Orang bilang, Pak, naikkan aja. Ya sudahlah, biar aja. Supaya apa? Paling nggak nanti kalau saya sangat perlu sekali, saya katakan, tolong ya, saya sebentar, pakai kah? Ya, baru. Ya, mereka itu pun, itu kalau bisa saya hitung mulai dari mungkin hanya 2 kali ya. Karena biasanya kan sudah ada air. Kadang-kadang karena lagi nguras, kemudian ya itu banyak yang ngambil. Nah, jadi selama itu berapa ya, tahun 2000 sampai sekarang itu ya, bisa Anda bayangkan itu, kalau mungkin 2 kali saya minta menahan orang supaya jangan dulu, saya butuh air ke dalam. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang bengel. Nggak mau apa dia, nggak mau dia. Akhirnya kita begini. Kadang-kadang ada niat kita mau menutup begitu. Masa kita sebagai pemilik akhirnya tanya begitulah ya. Itu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ketika itu saya minta ini, aduh, tapi saya bilang ya sudahlah itu. Nah, tujuannya semua itu ketika orang mengajar kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tujuannya adalah untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam 1 Korintus 10:3. Yang kedua adalah untuk melakukan yang baik, hal-hal yang baik. Jadi Anda sudah tahu kebenaran tapi Anda tidak melakukan yang baik, sama seperti kemarin ya, orang ya dikatakanlah menipu gitu ya, menipu. Ada banyak orang ditipunya. Jadi kemudian dia dihajar habis-habisan di depan rumah saya. Saya bilang, sama istri saya telepon, setengah jam polisi belum datang. Lalu kemudian saya datang ke kantor polisi, ke Polres. Ini, sudah Pak, karena sudah dihajar pakai batu, pakai apa, kasihan. Katakanlah orang itu salah, katakanlah orang itu karena sudah banyak manusia itu, ya bawa aja ke kantor polisi, kan lapor dia. Ya orang salah, seorang bilang sama istri saya, ya patuh saja. Mobil saya ditipu orang, nggak saya hajar orang itu, nggak saya apa juga, malah saya yang nangis kan. Malah dia yang nangis. Ya tapi nggak perlu mengajar-hajar orang, nggak perlu memaki-maki orang, nggak perlu. Ya kesal sih kesal, tapi nggak perlu keluar dari firman Allah ya. Nggak perlu. Karena apa? Kita punya Tuhan, punya Yesus, di mana Tuhan bisa membela kita, di mana kalau kita orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa hidup itu perputaran aja ya. Ada kadang di bawah, ada kadang di atas ya, tapi yang jelas ketika kita terus bergantung kepada Tuhan, Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita puja itu tidak akan pernah tidak melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi ketika firman Allah disampaikan kepada kita, jangan pernah berkecil hati, dia menyinggung-nyinggung saya. Kan pernah kan Anda mendengar, pendeta itu menyinggung-nyinggung saya. Tidak, dia mengupas, mengulis dosa saya. Tidak.
Karena memang firman Allah katakan dia mengajar, dia memperbaiki kesalahan, dia memperbaiki kelakuan, lalu kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Tidak adalah maksud kami hamba-hamba Tuhan untuk itu. Maksud kami itu hanya untuk setiap orang bertujuan dalam hidupnya untuk memuliakan Allah dan melakukan hal yang baik selama dia hidup. Karena saya mau katakan, kalau Anda mau bermanfaat, lakukan semua pekerjaan atau lakukan segala hal bagi kemuliaan Allah dan lakukan apa yang baik. Ketika Anda memiliki itu, Anda akan terus punya semangat, Anda terus akan punya gairah, Anda terus akan punya kekuatan, dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah. 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan setiap hari saya berikan kepada Tuhan. Itu menandakan kita supaya apa? Ya, mungkin kita bisa marah di jam-jam tertentu, tetapi ketika kita mau bersyukur, kita harus bereskan itu kalau kita apa? Ya, ampuni saya. Nah, bersyukur selama 1000 kali itu nggak bisa langsung sekali aja kan gitu. Dari pagi sampai malam di 24 jam, jam 24 dikoreksi apakah ternyata belum ya. Lalu Tuhan ampuni saya hari ini kok belum ya, kasih gitu, bayar sih, karena biasanya kan sudah kita dari pagi, siang, sore, malam tapi belum lengkap saja gitu. 10 pujian kepada Tuhan supaya membuat hubungan kita terus kepada Tuhan. Kita tetap punya semangat dalam batin kita ini terus mengalir kasih Kristus, mengalir kekuatan Tuhan, mengalir kehebatan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya yakin dan percaya Tuhan yang akan dimuliakan ketika kita mau menerima firman Allah dengan segala kerendahan hati. Itulah tujuan firman Allah yang disampaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih. Bagian ketiga ini kami sudah menyampaikan tujuan firman Allah itu disampaikan sehingga kami punya hal yang jelas mengapa firman Allah itu disampaikan, sehingga kami tidak perlu berkecil hati ketika firman Allah itu mengingatkan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan dididik terus dalam kebenaran firman Allah supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dan tujuannya adalah di mana kami semuanya, setiap pribadi memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun, mari engkau tumpangkan tangan atas yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang engkau derita dalam nama Yesus, engkau sembuh, dan oleh biru-birunya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, karena selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang mengalami masalah, Tuhan tolong mereka, selesaikan masalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya mengundang Anda untuk mengikuti doa saya dan dengarkan dulu firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa saya, dan ampunilah segala dosa dan kelemahan saya, dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak syukur dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang mau mengalami pemulihan, angkat tangan Anda dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka yang mengangkat tangan, pulihkan ekonomi mereka, usaha mereka, hidup mereka, sehingga mereka tetap bisa berharap kepada Tuhan. Dan ketika mereka mengalami, mereka tetap kuat dalam Engkau sampai Engkau menolong mereka. Terima kasih. Orang-orang muda kami doakan juga supaya mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang terlibat dalam pemerintahan, seperti Ayub, Abraham, Ishak, Yakub yang bergerak dalam bidang ekonomi, usaha. Tuhan memberkati mereka dan mereka
tergerak di bidang spiritual seperti Samuel, juga para murid Yeremia, Yesaya, Timotius, Paulus, para rasul, semuanya Tuhan Bapa yang hidup pada zaman ini, mereka bisa meniru segala apa yang telah mereka lakukan, baik mereka yang tergerak untuk terjun di bidang pemerintahan, baik mereka yang tergerak untuk terjun di bidang usaha, atau mereka yang tergerak di bidang rohani, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri mereka kemana mereka akan pergi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, amin. Salam Indonesia, salam Nusantara.